maqami mulkillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan takunu lana likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqamin shifa'a wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil unqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil razaibu wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam wa husnul khawatim wa yustasqil ghamam wa tustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Waqad qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam yaqulu fil hadis, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim sanad muttafaqun alaih, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man sara aliman ka'annama sarani wa man safaha aliman ka'annama safahani wa man jalasa aliman ka'annama jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamati fil jannah. Wa qala aydan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala aydan fi riwayati Imam Syafi'i sauqa ila Imam Waqi', sakautu ila Imam Waqi'i, sakautu ila Imam Syafi'i su'a hifdhi fa arsadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna ilma nurun wa nurullaha ya la yuhda lil 'asi. Alhamdulillah, segala di antara perantaraan puja dan puji syukur kita, marilah kita bersama-sama pada malam ini bertasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat Allah yang telah mengumpulkan kita pada malam ini bersama-sama di naungan majlis taklim al-maghfirah, yang mana perkumpulan ini tidak lain dan tidak bukan hanya semata-mata untuk terus mengikuti apa-apa yang sudah dititah oleh Nabi, untuk terus memperjuangi apa-apa yang sudah diperjuangi oleh Nabi, dan melakukan di antara ihsan perbuatannya yang shadaqah. Alhamdulillah, pada perkumpulan ini kita bisa sama-sama menuntut ilmu. Saya di Indonesia, para jamaah al-maghfirah ada yang di Thailand, ada yang di Hong Kong, ada yang di Kuwait, ada yang di Arab, ada yang di tempat lain sebagainya. Mudah-mudahan di tempat-tempat yang berbeda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang mengunjungi kita satu persatu, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
menjamin kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena hakikat dan kudratnya Allah Subhanahu wa taala, kehendak dan kesempatan di antara izin Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita masih bisa bersama-sama menjalankan rutinitas si thalabil ilmi. Kita pada malam ini bersama-sama bisa terus beristiqomah, untuk bisa terus bermudawamah, untuk bisa terus membiasakan hati-hati kita, pandangan-pandangan kita, telinga-telinga kita, langkah-langkah kita, seluruh organ tubuh kita, baik di antara niat-niat kita, mudah-mudahan kita selalu bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah, bertahlil kepada Allah, bertakbir kepada Allah, mengingat kepada Allah, meluhurkan Allah, mensucikan Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, meninggikan Allah, mensucikan Allah yang wajib kita sucikan. Karena kenapa? Allah lah Sang Maha Pencipta alam semesta. Dan mudah-mudahan pada malam ini, perkumpulan pada malam ini dinaungi Majlis MT Al-Maghfurah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan wal afiat. Amin. Amina ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita bersama-sama mentadaburi apa-apa yang sudah Allah beri terhadap kita. Pada kesempatan ini kita bersama-sama bercermin terhadap diri apa-apa yang sudah Allah ciptakan di dalam organ tubuh kita. Nikmat, berjuta-juta nikmat, bermiliar-miliaran nikmat yang Allah berikan terhadap kita. Allah sudah memberikan kita nikmat, di antaranya ialah kesehatan wal afiat. Allah sudah memberikan kita nikmat, di antaranya perantaraan hidayah yang Allah turunkan terhadap hati-hati kita. Mustahilun, tak mungkin, bila mana Allah turunkan ke dalam hati-hati kita suatu hidayah, tidak mungkin, mustahilun, di antara kita pada malam ini bisa berkumpul bersama-sama mendengarkan apa-apa yang wajib kita dengarkan, memahami apa-apa yang wajib kita pahami, dimengerti dan bisa mempelajari apa-apa yang wajib kita pelajari tentang apa-apa yang sudah Allah beri terhadap seluruh hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perlu ketahui bahwasanya di dalam tubuh kita dari kepala sampai kaki ada 9 unsur yang wajib kita perhatikan. Ada organ tubuh yang wajib kita beri. Ada 9 unsur yang wajib kita pelihara. Ada 9 unsur yang wajib kita rawat. Ada 9 unsur di dalam tubuh kita yang wajib kita sirami setiap hari. Ada 9 unsur di dalam tubuh kita yang wajib kita berikan hak-hak di antara 9 unsur di antara organ tubuh kita. Salah satunya dari kepala ialah mata, dan yang kedua ialah lisan, dan yang ketiga ialah telinga, dan yang keempat adalah tangan, dan yang kelima ialah perut, dan yang keenam ialah badan, dan yang kedelapan ialah syahwat-syahwat kita ataupun nafsu-nafsu kita di bawah perut kita masing-masing, dan yang terakhir ialah kaki. Mengenai maksiat hati perlu kita ketahui, mengenai maksiat perut perlu kita pahami, mengenai maksiat mata
perlu kita jaga. Mengenai maksiat lisan, perlu kita rawat. Mengenai maksiat telinga, wajib dan perlu kita cegah. Apa-apa yang wajib kita dengarkan dan apa-apa yang tidak wajib kita dengarkan. Mengenai maksiat tangan, jangan sampai Allah ciptakan tangan-tangan kita berupa salah satu kehancuran alam semesta. Mengenai maksiat syahwat kita atau nafsu kita, wajib kita jaga. Dan mengenai di antara maksiat kaki ataupun langkah-langkah kita, wajib kita jaga dan rawat. Tabarakallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pada kesempatan ini mari kita bersama-sama sedikit membahasnya perkara 9 unsur yang wajib kita pahami, 9 unsur yang wajib kita mengerti, 9 unsur yang wajib kita pelajari, 9 unsur di dalam tubuh yang wajib kita jaga. Salah satunya ialah perkara mengenai maksiat hati. Di dalam kitab Safinatun Najah ataupun di dalam kitab Sulamut Taufik yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Nawawi Al-Bantani, beliau menjelaskan mengenai perkara maksiat hati. Faslun, bab perkara mengenai maksiat hati. Wa min ma'asil qalbi ar-riya'u bi a'malil birri wa huwal amalu li ajlin nas wa yuhbitu sawabaha kal ujbi bi ta'atillah wa huwa syuhudil ibadah sadiratan minan nafsi ghaiban anil minnati. Wa minal ma'asil qalbi ar-riya, di antara maksiat hati ialah riya dengan amal kebaikan, bi a'malil birri. Wa min ma'asil qalbi ar-riya'u bi a'malil birri, di antara maksiat hati ialah riya dengan amal kebaikan. Wa huwal amalu li ajlin nas, yaitu beramal kebaikan agar mendapat pujian, agar mendapat kehormatan di hadapan manusia. Wa yuhbitu sawabaha kal ujbi bi ta'atillah, riya dapat meleburkan pahalanya seperti dosa ujub dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa syuhudul ibadati sadiratan minan nafsi ghaiban anil minnati, yaitu merasa atau mengakui bahwa ibadahnya termasuk hasil usaha, itu timbul dari jiwanya atau usahanya semata-mata lepas dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ghaiban anil minnati, sedangkan semua itu atas pertolongan dan hidayah yang Allah berikan terhadap seluruh hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengenai perkara di antara maksiat hati ialah salah satunya kita melaksanakan ibadah agar dipuji oleh manusia, itu termasuk salah satu maksiat hati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengerjakan sesuatu dengan niat agar sesuatu tersebut diberikan kehormatan dan dipandang manusia ia menjadi mulia, maka itu sudah termasuk perkara berbuat maksiat hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyakku fillahi wal amnu min makrillahi wal kunutu min rahmatillah, meragukan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempurnaannya dan sifat-sifatnya yang wajib baginya,
merasa aman dari murka Allah Subhanahu wa taala. Padahal dosanya melimpah dan amal ibadahnya tidak sempurna atau malas. Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hamba-hamba yang berputus asa ialah salah satu hamba yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah berfirman, la taqnatu min rahmatillah. Dan janganlah kita sekali-sekali berputus asa atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya yang menyanggupi, ya yang mengampuni, ya yang melubur seluruh dosa-dosa seorang hamba yang bertaubat selain dari dosa musyrik, kecuali bila ia meninggalkan kemusyrikannya. Kenapa dosa musyrik itu tidak diampuni? Karena ia telah salah satunya membelakangi Allah. Ia telah menghilangkan Allah. Ia telah meninggalkan Allah. Sedangkan kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi walakinnallaha yaghfiru liman yasha." Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak mengampuni. Laknya la taukid wa, la yaghfiru, tidak mengampuni seorang hamba yang berbuat la yaghfiru ayyushraka bihi, yang mengerjakan kemusyrikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La yaghfiru ayyushraka bihi walakinnallaha yaghfiru liman yasha. Akan tetapi dosa-dosa orang yang berbuat musyrik akan diampuni kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mengenai perkara hati, kita akan bahas lebih dalam kembali. Mengenai maksiat hati, apa saja perbuatan yang bisa merusak hati kita? Apa saja perilaku yang bisa menjerumuskan kita untuk mengerjakan maksiat di dalam hati? Salah satunya ialah di antara 7 unsur. Apa sajakah itu yang hati-hatinya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satu hati yang berbuat maksiat di hadapan Allah ialah riba, riya, syirik, musyrik, munafik, kufur, kafir. Orang yang mengerjakan salah satunya mengamalkan riba, ialah salah satunya sudah bermain maksiat hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang di dalam hatinya terdapat riya, berarti ia sudah memainkan api maksiat hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang berbuat kebaikan, kebaikan tersebut dipuji oleh manusia, berarti berarti ia sedang bermain api maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sering-seringlah kita bermuhasabah terhadap hati, bercermin terhadap hati, agar hati kita terjaga dari apa-apa yang menjadi maksiat hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati itu Allah ciptakan untuk merasa. Hati itu Allah ciptakan untuk berbuat lembut. Hati itu Allah ciptakan untuk mempunyai dauk. Hati itu Allah ciptakan untuk merasakan adanya domir di dalam diri. Kenapa harus dengan hati?
Karena pikiran sama hati lebih condong terhadap hati. Hati yang Allah sudah ciptakan di dalam tubuh ini, hati yang sudah Allah beri di dalam tubuh ini, wajib hukumnya untuk kita menghidupkan hati-hati kita berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah, bertahlil kepada Allah. Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Alladzina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, mereka yang membawa hatinya berzikir kepada Allah akan diberikan ketenangan oleh Allah. Mereka yang hati-hatinya dibawa bertasbih kepada Allah akan diberikan kebahagiaan dari Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Karena dengan berzikir hati menjadi tenang. Karena dengan berzikir hati menjadi bahagia. Karena dengan berzikir hati menjadi tentram. Karena dengan berzikir hati menjadi senang. Karena dengan berzikir hati menjadi jernih. Karena dengan berzikir hati akan mendatangkan kepositifan di dalam perbuatan. Karena dengan berzikir hati akan menjadi salah satu raja yang membuat perilaku manusia taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena dengan berzikir hati akan menjadi raja, membawa sifat dan perbuatan manusia untuk sujud dan ruku, menghinakan dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan berzikirlah Allah akan memperhatikan seorang hamba yang mana hatinya selalu rindu ingin bertemu kepada Allah. Karena dengan berzikirlah hati akan membawa perilaku manusia menuju jalan kepositifan. Hati adalah salah satu organ tubuh yang sangat sakral. Hati adalah salah satu organ tubuh yang sangat pusat sekali Allah ciptakan di dalam tubuh manusia. Karena kalau kita berpikir kembali terhadap hati, banyak sekali kita ini mencintai dunianya ketimbang mencintai Allahnya. Kalau kita sandarkan hati kepada dunia, berarti kita telah merobohkan Allah di dalam hati. Kalau hati kita sandarkan terhadap materi, berarti kita telah meninggalkan Allah atas apa-apa yang Allah beri dan ciptakan di dalam tubuh kita. Kalau hati kita sandarkan terhadap jabatan, tahta, berarti kita salah satu hamba yang benar-benar ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati kita sandarkan terhadap kesibukan dunia, sampai-sampai tidak ingat kepada Allah, berarti kategori lain ialah Allah telah meninggalkan dan tidak ingat terhadap hamba. Bayangkan, hati itu adalah pusat organ tubuh. Di dalam hati dan di dalam tubuh manusia
Selain Allah ciptakan hati, Allah ciptakan pikiran. Di dalam dua makhluk, hati dan pikiran ini, mana yang lebih kita kedepankan? Pikirankah? Akalkah? Apa hatikah? Kita sering mendahulukan akal ketimbang hati. Kita sering mendahulukan pikiran ketimbang hati. Sampai-sampai hati-hati manusia banyak sekali yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ayatnya? Summum, bukmun, umyun, fahum, la yarji'un, summa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka mari kita bersama-sama bermuhasabah diri terhadap apa-apa yang menjadi salah satu pusat perilaku kita. Kita seringkali berbuat maksiat terhadap hati, seringkali bermaksiat terhadap perut. Selain hati ialah perut. Kalau kita yang sudah ditakdirkan, yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebuah karunia yang sangat besar, ialah perut, ialah anak. Kalau kita dikaruniai seorang anak, sudah dikaruniai seorang anak, dan kita sudah dikaruniai seorang cucu, perut ini wajib kita pelihara. Perut ini wajib kita jaga. Sudah berapa kali kita tidak menyaring perut ini? Sudahkah perut ini memakan makanan yang halal? Sudahkah perut ini memakan makanan yang dihalalkan oleh Allah? Apakah perut ini diberi makan makanan yang dihasilkan dari keharaman? Apakah perut ini diberi makan dengan makanan yang dihasilkan dari suatu keharaman yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Perut kita perlu jaga, perut kita perlu perhatikan. Karena perut ini salah satu perut yang dalam seminggu perlu dipuasakan. Perlu dipuasakan. Karena kalau perut kita dalam seminggu tidak dipuasakan, berarti tandanya kita sudah tidak bisa menyaring makanan-makanan yang datangnya suatu kehalalan yang Allah beri terhadap hambanya masing-masing. Masya Allah, tabarakallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Selain perut ialah mata. Mengenai maksiat mata, man aina. Kalau kita ingin diberikan salah satu pandangan yang baik yang dipositifkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setidak-tidaknya dalam jangka waktu sebelum kita mati perlu kita puasakan ini mata. Minim-minimnya sehari jangan tidur. Minim-minimnya sehari jangan tidur. Kadang-kadang kita bekerja lelah sedikit tidur. Kadang-kadang kita bekerja berusaha ataupun mencari ikhtiar lelah sedikit beristirahat. Sudahkah memuasakan mata-mata kita untuk tidak tidur, tapi memandang di antara apa-apa yang menjadi min ajaibillahi fil kauni, atas kekuasaan dan keajaiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja min ajaibillahi fil kaun? Kadang-kadang kita lihat takjub
ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berbicara apa? Harus mengucap apa? Bertasbih kah? Apa baca Masya Allah kah? Apa Subhanallah kah? Apa baca Alhamdulillah kah? Karena pangkal pusat dari segala dan sesuatu perbuatan maksiat ialah mata. Maka waspadalah hamba-hamba yang diberi pandangan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa mata. Tapi beruntunglah orang-orang yang tidak diberi mata oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia bersyukur kepada Allah. Kenapa beruntung dan harus bersyukur? Siapa hamba Allah yang tidak diberi mata oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ia sedetik pun tidak melakukan maksiat mata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenai di antara maksiat lisan, Masya Allah, dari mata turun ke lisan. Lisan ini kadang-kadang kita lebih sibuk membanding-bandingkan diri terhadap orang lain. Lisan ini kadang-kadang kita lebih sibuk membuka aib orang lain ketimbang membuka aib sendiri. Kadang-kadang lisan kita pula lebih sibuk mengadu domba antara satu dengan yang lain. Dan sering sekali lisan ini kita sibukkan untuk mencari dan membicarakan di antara aib-aib orang yang kita benci. Sudahkah kita mensibukkan lisan kita bertasbih kepada Allah? Sudahkah kita lisan kita menyibukkan untuk bertahmid kepada Allah? Sudahkah lisan kita sibukkan untuk bertahlil kepada Allah, bertakbir kepada Allah? Sudahkah lisan kita menyibukkan atas puji-pujian terhadap baginda Nabi? Sudahkah lisan-lisan kita ini menyembunyikan di antara aib-aib teman kita sendiri? Sudahkah lisan-lisan kita ini memelihara di antara keburukan-keburukan orang lain agar tidak dibicarakan kepada orang yang belum mengetahui? Dan sudahkah lisan-lisan kita ini disibukkan untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kadang-kadang lisan ini sering kita mengenai lisan maksiat ini, salah satunya ketika Allah berikan kita hujan. Kadang lisan berbicara, Allah kasih hujan terus, kapan panasnya? Itu salah satu maksiat lisan. Kadang-kadang kita diberi gaji ataupun mencari ikhtiar yang diberikan cukup dengan bosnya, tapi tidak cukup. Kadang-kadang lisan berbicara pengen melebihi dari kemampuan itu. Maka itu salah satu maksiat lisan. Maka jagalah lisan kita, jagalah hati kita, jagalah perut kita, jagalah pendengaran kita, jagalah pandangan kita, jagalah syahwat-syahwat kita, dan jagalah langkah-langkah dan kaki-kaki kita untuk melangkah terhadap sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengenai di antara nafsu, nafsu terbagi menjadi 3. Nafsan, nafsin, nafsu. Coba kalau kita perhatikan, pegang perut kita masing-masing. Kadang-kadang kita lebih sibuk mana? Dari perutkah? Sejengkal perut ke atas ialah hati, sejengkal ke bawah ialah nafsu. Mana yang lebih kita sering kasih makan? Perutkah apa nafsukah? Apa hatikah? Sejengkal dari perut ke atas ialah hati, sejengkal ke bawah ialah nafsu. Apa satu laginya? Perut. Pujian kita dengan orang-orang yang soleh sama,
Ujian kita dengan orang-orang yang baik sama, sejengkal ke atas, sejengkal ke bawah. Makanya banyak nanti di yaumul kiamah kelak, mereka hamba-hamba Allah yang disiksa di api neraka, kebanyakan mereka yang menyibukkan perut dan nafsunya ketimbang menyibukkan hatinya. Ini salah satu yang wajib kita tafakuri. Perut, kalau perut kita atau kita dalam keadaan lapar, kadang-kadang kita tidak diperintah langsung pergi ke dapur cari makan. Begitu juga dengan nafsu. Tapi hati yang dalam sehari kita tidak zikir kepada Allah, tidak bertasbih kepada Allah, tidak bertahmid kepada Allah, tidak berselawat kepada kekasih Allah, biasa-biasa aja. Sedangkan hati perlu dirawat dan perlu disiram agar hati menjadi subur. Maka siramlah hati dengan berzikrullah agar hati menjadi subur, agar hati menjadi tenang. Siramlah hati tersebut dengan berselawat kepada kekasih Allah. Siapa yang merindukan Allah, Allah akan merindukannya. Siapa yang mengingat Allah, Allah akan mengingatnya. Siapa yang berzikir kepada Allah, Allah akan balas zikirnya. Siapa yang bertasbih kepada Allah, Allah akan balas tasbihnya. Siapa yang bertahmid kepada Allah, Allah akan balas tahmidnya. Siapa yang bertahlil kepada Allah, Allah akan balas tahlilnya. Siapa yang bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah akan balas. Allah akan balas di antara takbir-takbir seorang hambanya. Sedangkan bila mana kita perut dalam keadaan lapar lari ke dapur langsung makan, hanya sebatas kenyang, akan dibuang kembali lewat bawah. Sedangkan nafsu, ketika kita dalam keadaan nafsu yang panjang dan nafsu itu dituruti, maka itu akan menjadi salah satu jalan untuk menuju untuk menuju jahanam, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hati, Allah akan balas dengan orang yang berzikir. Siapa yang menyebut asma Allah, Allah akan balas dengan asma'nya. Siapa yang menyebut tentang sifat-sifat Allah, Allah akan balas dengan sifat-sifatnya. Siapa yang menyebut hatinya, menyibukkan hatinya dengan menyebut dan memperbanyak dari sebutannya dengan zat-zat Allah, Allah akan balas di antara apa-apa yang sudah ia sibukkan menyebut di antara zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari perkara 9 ini tentang mengenai maksiat hati, perut, mata, lisan, telinga, tangan, nafsu di antara kelamin kita masing-masing, kaki dan badan, wajib kita pelihara. Agar apa? Agar kita menjadi waro, hati yang ingat kepada Allah, perut yang ingat kepada Allah, mata yang selalu memandang kalam Allah, lisan yang selalu berzikir kepada Allah, telinga yang selalu mendengarkan lantunan-lantunan zikir dan lantunan-lantunan selawat kepada paduka mulia baginda Nabi, tangan yang selalu meringankan beban-beban hambanya Allah, nafsu dijaga di Singlenya geser Ustaz, geser. Single jelek, geser. siramilah. Tabarakallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka 9 unsur tersebut adalah salah satu tempat
maksiatnya, tempat banyaknya kita berbuat maksiat di hadapan Allah. 9 unsur ini yang tiap detik, tiap waktu, tiap menit, bahkan tiap jam kita selalu berbuat maksiat di antara 9 organ tertentu ini. Masya Allah, tabarakallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Maka mari kita bersama-sama bertasyakur, bersama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama-sama meminta kepada Allah dengan penuh harapan, bersama-sama meminta kepada Allah dengan penuh malu kita kepada Allah, bersama-sama kita meminta dengan penuh kekhusyuan, bersama-sama kita meminta kepada Allah dengan penuh rasa takut kita di hadapan Allah. Maka mari kita bersama-sama meminta kepada Allah kembali, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, maksiat-maksiat kita dimaafkan oleh Allah, kelalaian-kelalaian kita diampuni oleh Allah. Di antara apa-apa yang menjadi sayyiatnya kita diampuni oleh Allah, dolalatnya kita diampuni oleh Allah, mungkaratnya kita pula diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah, ya Rabb, jadikanlah mata-mata ini mata yang selalu memandang kalam-kalam-Mu. Ya Rabb, jadikanlah mata-mata ini mata yang selalu memandang min ajaibillahi fil qaun. Mintalah kepada Allah dengan perantaraan duduk manis di atas sajadah. Mintalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, dan kepada Allah lah kita meminta. Minta kepada Allah agar mata-mata kita ini menjadi mata-mata yang penuh dengan rasa syukur di hadapan Allah. Mintalah dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hati-hati kita ini hati yang tidak dimatikan oleh Allah. Mintalah kepada Allah agar hati-hati kita ini disuburkan berzikir kepada Allah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hati-hati ini dihidupkan oleh Allah. Mintalah kepada Allah agar hati-hati ini dilembutkan oleh Allah. Mintalah kepada Allah agar hati-hati ini tidak digelapkan oleh Allah. Mintalah kepada Allah agar hati-hati ini tidak disesatkan oleh Allah. Mintalah kepada Allah agar hati-hati ini diterangi dengan cahayanya Allah. Mintalah kepada Allah agar hati-hati ini diterangi dengan cahaya salawat kepada kekasih Allah. Mintalah hati-hati ini, bila mana hati kita keras, minta kepada Allah agar dilembutkan. Bila mana hati kita kotor, mintalah kepada Allah agar dibersihkan. Bila mana hati kita gelap, mintalah kepada Allah agar hati kita diterangkan. Bila mana hati kita dalam keadaan tersesat, mintalah kepada Allah agar hati kita diluruskan menuju dalam kebenaran. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas lisan-lisan ini. Mintalah kepada Allah, ya Rabb, jadikanlah lisan ini lisan yang selalu membaca kalam-Mu, lisan yang selalu berzikir kepadamu, lisan yang selalu berselawat kepada kekasih-Mu. Jangan biarkan lisan-lisan ini lisan yang berbicara terhadap aib-aib hamba-Mu. Jangan biarkan lisan-lisan ini lisan yang selalu membuka di antara aib-aib saudara. Mintalah kepada Allah agar lisan ini jangan mengadu domba terhadap satu sama lainnya. Mintalah kepada Allah agar lisan-lisan ini dijaga, dan mintalah kepada Allah agar lisan ini bisa dipuasakan untuk tidak berbicara hal-hal yang mendatangkan kemanfaatan. Mintalah kepada Allah terhadap telinga, ya Rabb, jadikanlah telinga-telinga hamba telinga yang mendengarkan lantunan Al-Quran, telinga yang mendengarkan lantunan-lantunan sholawat, telinga yang mendengarkan lantunan-lantunan zikir-Mu, ya Rabb. Mintalah kepada Allah agar telinga ini jangan ada telinga yang didengarkan atas aib orang lain, atas kesalahan orang lain, atas adu domba antara satu dan yang lainnya.
dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap tangan, agar tangan-tangan kita diringankan untuk selalu membantu di antara satu sama lainnya, meringankan di antara saudaranya, bukan membebani di antara apa-apa yang menjadi salah satu kewajibannya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar nafsu-nafsu kita, syahwat-syahwat kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar syahwat-syahwat kita, nafsu-nafsu kita tidak terlalu membiarkan nafsu ini menjadi salah satu nafsu yang angkara. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar nafsu kita terjaga. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar badan-badan kita selalu dalam keadaan berzikir dan bergetar kepada Allah. Mintalah kepada Allah agar badan-badan kita, agar tubuh-tubuh kita selalu dinaungi rahmatnya Allah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar tubuh-tubuh kita, badan-badan kita dinaungi rahmatnya Allah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar badan-badan kita, organ tubuh kita dinaungi hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaki kita dilangkahkan menuju jalan kebenaran. Kaki kita dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meramaikan majlisnya Rasulullah, majlis-majlisnya ilmu, majlis-majlisnya sholawat, majlis-majlisnya zikir, dan masjid-masjid yang mana masjid tersebut ialah salah satu tempat yang sakral, rumahnya Allah, istananya Allah. Tabarakallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ketika kita meminta kepada Allah di antara duduk manis di atas sajadah, ketika seorang hamba memanggil Allah, ketika seorang hamba berdoa kepada Allah, ketika seorang hamba mengharap ridha Allah, maka Allah akan perhatikan hamba tersebut. Maka Allah akan perhatikan di antara hamba-hamba yang memuji Allah. Apa ayatnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fazkuruni azkurukum." Siapa orang, siapa hamba, siapa manusia yang berzikir, yang mengingat kepada Allah, azkurukum, maka aku akan ingat hamba tersebut. Masya Allah, tabarakallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kata Allah, fazkuruni azkurukum. Ketika engkau ingatlah aku akan ingat engkau. Ketika dalam sehari kita tidak ingat Allah, ketika dalam sehari kita tidak taat kepada Allah, ketika dalam sehari kita tidak sujud kepada Allah, ketika dalam sehari kita tidak ruku kepada Allah, berarti salah satu tanda yang perlu kita pertanyakan terhadap diri, gerangan apa dan maksiat apa yang kita perbuat, sampai-sampai kita berat untuk beribadah, sampai-sampai kita berat untuk bersujud, sampai-sampai kita berat untuk ruku, sampai-sampai kita berat untuk taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maksiat apa? Ketika kita didengarkan salawat hamba-hamba, orang-orang yang bersalawat kepada Rasulullah, ketika kita didengarkan orang-orang yang bersalawat kepada Rasulullah dan lisan ini tidak bersalawat, perlu dipertanyakan dosa apa yang sudah kita perbuat di hadapan Allah. Maksiat apa yang sudah diperbuat oleh di hadapan Allah. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersama-sama memelihara, menjaga serta merawat di antara 9 unsur ini. Rawatlah hati kita agar menjadi jernih. Rawatlah perut kita agar menjadi salah satu perut yang ingat kepada Allah. Rawatlah mata kita agar menjadi mata yang diridhoi oleh Allah. Rawatlah lisan kita agar lisan menjadi salah satu yang sibuk berzikrullah. Rawatlah telinga kita, rawatlah tangan kita, rawatlah syahwat-syahwat kita, rawatlah langkah-langkah dan kaki kita agar menjadi salah satu apa-apa yang menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ketika ada seorang hamba yang mengadu kepada Allah, dan ketika ada seorang hamba yang tidak mengadu kepada Allah, itu ada perbedaannya. Hamba yang mengadu kepada Allah dalam kesehariannya selalu terus mengadu. Tapi ada salah satu lagi hamba yang dalam keseharian tidak mengadu kepada Allah. Itu perbedaannya jauh. Orang yang dalam kesehariannya mengadu, bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hafidullah, Allah sedang jaga. Dan Allah jaga di dalam keseharian.